Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Halo. Baik. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersekutu serta kita akan kembali sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan slide dan materi untuk perenungan kita pada hari ini. Kita bisa sama-sama melihat. Saya membawakan dalam tema besar, yaitu Dia yang memanggil kamu adalah setia. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat ada 3 perikop yang hurufnya lebih besar, 1 Korintus. Kalau yang kecil masih terbaca? Masih. Jadi Yesaya ya, dan di Yohanes. Jadi ini bacaan leksioneri atau himpunan dan padanan bacaan Alkitab. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perenungan 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Yesaya pada pasalnya yang ke-49. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai 7. Baik, yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu kita membacakan. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang kedua. Kita akan membaca di bawah judul perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Ayat yang pertama, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak guna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan umpamku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih dipelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang menghinakan orang, kepada Dia yang menjijikan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit pemberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud nyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Jadi firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bacakan lagi dari Yohanes pasal 1. Kita baca ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat 29, kita baca bersama-sama 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam perenungan. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus pasal 1
daripada Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikhususkan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditentukan kepada kamu. demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunjukkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Setia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Terlebih pada saat ini, saya bersyukur diberikan kembali kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bawakan pada saat ini seperti yang sudah saya siapkan, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dan tentu kalau kita berbicara tentang setia, tentunya kita semua di tempat ini pasti menginginkan hal tersebut. Kenapa? Karena setia itu adalah suatu sikap dan komitmen untuk bisa menjaga apa yang sudah dicanangkan, yang sudah direncanakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang setia, pasti kaitannya erat tentang hubungan atau relationship. Pasti tidak jauh-jauh dari hal tersebut kalau kita membahas tentang setia. Nah, jadi kalau kita bahas setia, sebelum kita masuk ke dalam perenungan, kita mencari lebih dalam tentang setia. Saya menemukan setidaknya ada dua hal yang harus kita tahu tentang setia. Yang pertama yaitu setia itu linier atau sejalan dengan kesabaran. Nah, jadi setia itu sejalan dengan kesabaran. Nah, di sini saya sebelum kita lanjut lagi, saya mau tanya di sini apa ada yang sudah pacaran? Walaupun bukan pacaran lagi, sudah sampai menikah ya. Sudah Nanti akan ada perkawinan yang ke-50 bulan ini, bulan depan. Tanggal berapa Pak? 18. Perkawinan yang ke-50. 18 Maret ya. 18 Maret. Bagaimana? 18 Maret apa? Mei. Oh, Mei. Oke, 18 Mei ya. Siap-siaplah nanti dikasih kamu makan ikan. Jadi karunia ya buat doa ya. Nanti kita pada tanggal Paskah kapan? 31 kan? Paskah tanggal 31 Maret.
pasca tanggal 31 Maret 2009 itu. Jumat Jadi ibadah ada di tempat ini 31 Maret Siap. kita akan makan bersama karena pasca, tetapi tanggal 29 harus puasa. Kau tahu puasa? Tanggal Jumat Agung semua puasa. Ya, lanjut. Berarti kita belajar ya tentang bagaimana tadi setia itu berbicara yang pertama mengenai kesabaran ya. Makanya sebenarnya tadi saya tanya siapa sih yang sudah pacaran atau yang sudah contohnya mulai lirik kanan lirik kiri ya. Nah, kenapa sebenarnya di tempat ini dilarang? Ya karena itu. Karena apa? Karena setia itu pertama berbicara mengenai kesabaran ya. Jadi setia itu berbicara mengenai kesabaran. Makanya kalau ditanya nih, kalian kenapa nggak boleh pacaran? Ada banyak faktor dan salah satunya adalah hal tersebut. Karena setia itu pasti berbicara tentang kesabaran. Di contohnya ya, kalian contohnya semester 2, kedua ya. Mungkin masih awal-awal kuliah. Mungkin kalau semester 1 masih menggebu-gebu ya. Kalau saya mengalaminya. Semester 2 mungkin sudah agak turun. Semangatnya mungkin agak turun, tapi masih ada. Karena ya itu makin turun di semester akhir. Nah, sangat penting. Kenapa? Karena kalian contohnya sudah menghadapi banyak ujian dan tugas-tugas. Ada banyak kan tugas kalian kira-kira? Banyak. Banyak? Mahasiswa banyak ya. Nah, sedangkan untuk tugas-tugas kalian sebenarnya sudah diuji ya kesabarannya ya. Ada sini yang lulus sudah, ini dosen ini baru ngasih makalah, disuruh lagi bikin laporan bacaan. Ada kira-kira seperti itu kalian? Ada. Oh ada pasti ya, kalau ada nggak usah ragu-ragu ya. Jadi itu setia itu berbicara tentang kesabaran. Jadi ketika orang tidak sabar, pasti akan sulit mewujudkan yang namanya setia itu. Makanya dalam Alkitab kita baca dalam satu ayat yang untuk itu dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi linear ya sejalan. Jadi panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi yang pertama, jadi setia itu pasti berbicara tentang kesabaran. Dan itulah yang Tuhan Allah miliki, panjang sabar. Kita mungkin belajar banyak hal, terus belajar teologi. Tuhan selalu contohnya kembali dari contohnya meskipun maksudnya kita baca berbalik atau melenceng dari Tuhan, tapi Tuhan kembali mengajak mereka bertobat, menyerukan pertobatan melalui para nabi. Itu yang pertama. Berbicara tentang setia pasti harus sabar. Lalu yang kedua, berbicara tentang setia pasti berbicara tentang menepati janji. Oke, menepati janji. Nah, jadi kalau tadi saya tanya siapa yang sudah pacaran, karena tidak lanjutnya seperti itu. Contoh, ketika dalam hubungannya, mungkin yang pertama apa? Hubungan PDKT lah ya. PDKT kan berarti masih contohnya ada ATS, tahu ATS? Hubungan tanpa status. Kalau gila gitu nggak kelewat semua ya, pasti hafal ya. Kalau ditanya penulis kitab Mazmur tahu nggak? Nah, mungkin 7 orang nggak hafal ya. Nah, jadi itu contohnya di tahap PDKT ada contohnya yang pertama ya mungkin janjinya ya kamu jangan beli lagi yang lain. Sudah lanjut dari PDKT orang pacaran sudah belajar untuk berkomitmen itu adalah janji. Sudah belajar untuk bisa contohnya menjaga hati lain.
jaga hati, jaga mata, seperti itu. Lalu itulah yang berikutnya berlanjut di jenjang pernikahan. Ada janji yang dipegang ketika seorang menikah dengan pasangan, bahwa kalau Alkitab bilang apa yang dibesarkan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lalu yang berikutnya, dan meskipun sudah menikah pun ada tetap juga janji yang dipegang. Apa? Kalau kita lihat contohnya, mungkin kalian pernah lihat yang pernikahan, dia bilang apa? Dia harus mau sedia sekata, mau sama-sama menderita, sama-sama senang. Ada janji yang dipegang. Jadi setiap pasti berbicara tentang tepat janji. Kalau mungkin pernah dibahas, berarti oleh pernikahan berarti tidak akan berpisah sampai mau memisahkan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terlebih lagi Tuhan kita, Allah kita, kalau berbicara tentang setia, Alkitab berkata bahwa Allah tidak dapat menyangkal diri. Artinya apa? Artinya apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan, pasti Dia akan menggenapinya. Kenapa? Karena Dia Allah, itu tidak dapat menyangkal diri. Jadi kalau berbicara setia, pasti tentang tepat janji, menepati janji atau komitmen. Jadi itulah setidaknya yang bisa kita ketahui tentang setia. Itulah dua aspek yang kita sudah belajar. Tuhan Allah memiliki panjang sabar dan juga menepati setiap janji-janji. Baik, kita sudah tahu nih tentang setia. Mari kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan baca, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita ini supaya berbicara tentang panggilan Tuhan, yaitu dalam surahnya Paulus itu sebenarnya meminta kepada jemaat di Korintus untuk menjaga diri mereka kudus. Nah, kalau kudus itu bahasa Yunaninya itu ya agios. Makanya mungkin kalian pernah dengar apa kayak pada saya lihat STT agiasmos, ya mungkin itu juga artinya dikuduskan, menjadi kudus, ya, being holy. Nah, jadi kalau latar belakang yang kita baca seperti itu, fokus utama Paulus adalah mengingatkan kembali jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka menjaga kekudusan. Nah, jadi kalau kudus itu pasti berbicara tentang sesuatu yang suci, yang murni, yang saleh, yang tidak bercela. Ataupun dalam bacaan kita, kalau kita baca yang hagios, itu artinya mereka dikuduskan. Jadi mereka tidak serta-merta kudus, tetapi dikuduskan. Oleh siapa? Tentu saja oleh Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi terlebih di pasal 1 ini kita baca. Nah, jadi dalam pasal 1 ini berbicara tentang jemaat di Korintus, yaitu mereka jemaat yang bertobat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat konteks dalam perjanjian baru, setting di masa tersebut, di mana jemaat-jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang dulunya penyembah berhala. Yang minggu lalu kita bahas tentang berhala, ya, Bapak Martin. Mereka itu adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka belum mengenal Tuhan Allah. Makanya jemaat di Korintus itu lebih dominan orang-orang non-Yahudi, ya. Karena kalau kita baca, biasanya orang Yahudi sudah tahu siapa Tuhan Allah. Kenapa? Ya, karena kita baca sudah diajarkan secara turun-temurun, ya. Jadi kalau di Korintus itu pada umumnya adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah, sehingga mereka dipanggil dari keberdosaan mereka. Ketika contohnya mereka dalam penyembahan berhala, mereka diberikan ajaran melalui Paulus
menjadi dikuduskan. Nah, tapi ada tantangan berikutnya. Ketika mereka sudah menjadi gereja ya, atau bahasa Latinnya ecclesia, atau artinya dari gelap dipanggil menuju terang. Itu ya kalau ecclesia ya. Itu seperti ayat saya ketika saya CD. Saya dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah anak-anak terang. Jadi itulah mereka adalah ecclesia. Jemaat-jemaat di Korintus tersebut adalah ecclesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Nah, namun itulah mereka mengalami yang namanya distraksi dari ajaran dunia. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ketika sepeninggal Paulus, kalau kita baca di Alkitab kita, perjalanan Paulus berikutnya dia ke Efesus. Nah, di situ mereka mulai berdistraksi. Kenapa? Karena berseliweran ajaran dunia. Pada saat tersebut berkembang yang namanya banyak filsafat. Nah, itu berkembang sehingga mereka mulai luntur rohaninya. Ketika ajaran dunia mulai masuk ke dalam jemaat, rohaninya mulai terpikir. Nah, itulah kalau kita lihat latar belakang dari kitab 1 Korintus, khususnya di pasal yang pertama. Nah, kita lihat kembali dalam tema kita tadi, dia yang memanggil kamu adalah setia. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari tema yang kita renungkan pada saat ini? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa yang pertama, Tuhan dapat memanggil siapa saja. Nah, tadi sebelum kita membacakan Korintus, tadi kita sudah baca Yesaya yang tadi saya bilang, kita membacakan pembacaan leksioner atau padanan Alkitab, bahwa kita belajar yang pertama tadi, kita baca itu Tuhan itu sebenarnya sudah memanggil Yesaya sejak dia dalam kandungan. Tadi kita baca di ayatnya yang pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebenarnya meskipun sebelum kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah merencanakan atau menggariskan apapun. Tuhan sudah membuat rancangan yang indah bagi kita. Saya tadi Yesaya bilang, sejak dia dikandung pun Tuhan sudah memilihnya. Tuhan sudah mengutusi. Seperti itu ya. Nah, mungkin nanti kalian akan belajar lebih lanjut lagi contohnya di pelajaran dogmatika. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan sudah tahu siapa yang harus dia utus. Tuhan pasti sudah tahu siapa yang dia tetapkan untuk bisa menjadi hamba-Nya. Dalam bacaan tadi kita belajar bahwa Yesaya beriman bahwa sebenarnya dalam kandungan saja Tuhan sudah memilih. Lalu kita baca juga penulis kitab ini yaitu Paulus. Paulus juga menyatakan bahwa kerasulannya itu bukan kehendaknya ya. Berarti bukan karena dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengaku sebagai nabi. Tetapi apa? Tetapi dia dipilih. Kita baca kisah para rasul, itu adalah pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Itulah ketika dia bertobat, bukan karena kehendaknya, tetapi Tuhan yang memilih Paulus. Lalu kita bisa belajar dari murid-murid Tuhan Yesus juga. Kalau kita lihat dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya orang-orang yang tidak terpandang ya. Kita belajar murid-muridnya apa? Nelayan, cukai, petani, apalagi pasti orang-orang yang tidak terpandang ya. Bukan contohnya murid Tuhan Yesus, contohnya orang Farisi contohnya, atau ahli Taurat yang pada saat itu mereka sangat dihormati. Tetapi tidak. Tetapi Tuhan justru memilih orang-orang yang dianggap tidak terpandang. Nah, terlebih dalam bacaan kita ini,
jemaat-jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang termarginalkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap mereka orang-orang kafir, rendahan, orang-orang rendahan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga dianggap rendah sama orang Yahudi. Mereka nggak tahu tuh Tuhan Allah. Mereka bukan keturunan Abraham. Mereka orang non Yahudi. Jangankan orang non Yahudi, kita baca di Alkitab, dengan orang Samaria aja, orang Yahudi rasis ya. Oleh orang Samaria itu kalau kalian belajar itu tetap juga orang Yahudi sebenarnya, tapi yang tahu silang ya. Nah, apalagi dengan orang-orang di Korintus pada saat itu, mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak belajar tentang Taurat, hukum Taurat. Nah, mereka orang Yunani, mereka orang-orang yang dari dewa-dewi ya, kalau Yunani kita terkenal. Nah, tetapi apa? Tetapi Tuhan bisa memilih mereka. Tuhan bisa memilih jemaat-jemaat di Korintus untuk bisa mereka memiliki karunia. Nah, itulah yang pertama kita bisa lihat bahwa Tuhan dapat memanggil siapa saja. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita pasti punya masa lalu ya, pasti punya latar belakang masing-masing. Mungkin kita banyak dari keluarga yang contohnya kurang mampu, atau dari keluarga yang punya konflik, yang punya masalah ya. Nah, tetapi apa? Tetapi kita semua sama-sama di tempat ini Tuhan yang memanggil ya. amin. Sama seperti yang tadi, Tuhan tidak melihat latar belakangnya. Tuhan tidak melihat siapa sih, contohnya siapa sih orang tua kita. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan ya bebas, kalau Tuhan mau memilih kita, ya itu kehendak Tuhan. Termasuk kita di tempat ini. Terlebih yang sudah saya alami ya. Kalau setiap saya awal contohnya di tempat baru, sampai saya waktu itu pertama kali mengajar di salah satu SMA, saya juga bilang seperti itu. Saya dari latar belakang yang kurang baik. Kenapa? Saya punya kekecewaan dulu. Jadi ini singkat ya, ketika saya bersekolah sebenarnya saya adalah siswa yang cukup baik dan juga pintar. Jadi dari SD sampai SMP saya selalu juara 1 ya. Saya selalu juara 1. Tetapi pas mau masuk SMA, di situ barengan tuh waktunya dengan kakak saya mau kuliah. Nah, sedangkan saya juga harusnya masuk SMA. Jadi saya waktu itu daftar lah SMA. Saya masuk diterima di 2 SMA yang sangat bagus. Ada yang dari Sumut. Dari Sumut ya. Mungkin tahu Yayasan Sorbosurung, SMA 2 Balige sama Belgia, iya SMA 2 Belgia sama SMA Mundel itu ya. Jadi saya sebenarnya sudah lama masuk tuh. Yang satu dari tahap 2 dari psikotes, yang 3, yang satu lagi udah di tahap 3 udah di Samapta saya. Yang SMA 2 saya tinggal masuk lah rasanya. Nah, tetapi ada problem lah tentang finansial. Orang tua saya bilang kalau kamu sekolah plus itu, ya kamu nggak bisa kuliah. Saya lihatkan, tapi saya berontak dalam hati saya. Ini apa? Ini saya di SMA ya sangat berbeda lah. Ketika saya sekolah di SD SMP, saya jadi kayak angin-anginan lah belajar. Malas, saya bahkan nggak gereja selama 3 tahun ya. Selama SMA saya tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja. Nah, tetapi saya nggak tahu. Tiba-tiba ketika saya mau kuliah, justru saya bisa mengenal salah satu alumni di sini, ternyata Beliau Waroma, dan beliau juga mengarahkan saya untuk kuliah di tempat ini. Nah, itulah kita nggak tahu Tuhan bisa memanggil siapa saja. Termasuk saya yang merasa diri saya juga saya menganggap diri saya sangat berdosa.
gereja, saya bahkan sebenarnya saya sekolah itu kayak lebih banyak bolos, tetapi Tuhan memanggil saya dan juga Tuhan mau memakai untuk bisa bersekolah dan berstudi di tempat ini. Nah, demikian juga kita dalam pribadi kita masing-masing, tentu kita punya latar belakang yang berbeda. Tetapi ketika kita semua di tempat ini, kita harus punya satu pegangan, yaitu kita harus sama-sama percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita. Amin. Kita harus percaya itu. Jadi kalian contohnya juga ketika dalam latar belakang yang contohnya seperti saya tadi, mungkin sama asal usulnya yang kelam atau keluarganya yang ada konflik atau finansial dan sebagainya, itu sebenarnya bukan yang Tuhan lihat. Seperti yang kita bacakan tadi, Tuhan tidak melihat itu semua. Kenapa? Karena intinya Tuhan itu dapat memakai dan memanggil siapa saja. Jadi itu adalah haknya Tuhan. Itu bukan sesuatu yang harus kita tentang. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil, ya kita terima ya. Jadi kalau kata Yesaya, ini aku, Islam ya, kata Yesaya menunjukkan bahwa dia menerima panggilan Tuhan. Lalu yang kedua, dia yang memanggil hamba setia, kita bisa belajar bahwa Tuhan membentuk dan juga memberkati. Nah, jadi kalau baca kita tadi, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Yesaya itu tidak hanya dipanggil Tuhan, tetapi dia juga diberkati oleh Tuhan. Makanya kita lihat Yesaya itu pertama kali apa? Dia mendapat penglihatan ya, penglihatan dan pendengaran langsung dari Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesaya itu setelah Tuhan panggil, tidak serta-merta gitu aja Tuhan memanggil. Oh yaudah, kamu harus datang ke orang Israel. Mereka sedang dalam dosa, mereka sedang membangkang terhadap Tuhan sebenarnya. Tidak serta-merta pergi aja. Tapi apa? Tuhan membekali Yesaya dengan penglihatan, dengan pendengaran. Kenapa? Karena itulah yang menjadi modal dia untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Paulus. Ketika Paulus kita baca di Alkitab, Tuhan sudah memilihnya. Apakah serta-merta Paulus langsung pergi? Tidak. Kita baca, dia pertama Tuhan tuntun terus. Tuhan tuntun, contohnya dia disuruh ketemu Ananias di sini, disuruh harus menginap 3 malam. Berikutnya juga ketika dia dalam pelayanan, yang biasa ada tuntunan Tuhan dalam pelayanan Paulus. Lalu juga murid-murid Tuhan Yesus, kalau mereka mungkin istimewa ya, secara langsung mereka bisa berinteraksi dengan Tuhan. Jadi mereka bisa sebenarnya mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan membekali diri secara langsung. Kenapa? Karena mereka langsung bersama-sama tinggal dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka bisa belajar banyak hal dari Tuhan Yesus secara langsung. Nah, kita bisa baca di banyak pembacaan Alkitab. Contohnya perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus jelaskan pada murid-murid. Jadi ketika orang banyak Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tetapi murid-murid secara istimewa Tuhan berikan contohnya apa sih makna yang Tuhan sampaikan. Jadi Tuhan memberikan pembekalan, Tuhan memberikan modal ya bahasanya. Dan itu jadi serta-merta cuma manggil. Jadi Tuhan juga memberikan, oh ini yang kamu perlukan, ini yang harus kamu persiapkan, ini yang harus kamu bawa, seperti itu. Nah, tetapi dalam bacaan kita ini, jemaat-jemaat di Korintus, nah kita baca bahwa jemaat di Korintus itu mereka dibekali dengan apa? Mereka dibekali dengan karunia-karunia rohani. Jadi jemaat di Korintus ini, ketika mereka contohnya sudah Tuhan pilih, Tuhan sudah memanggil mereka, Tuhan juga memberikan mereka karunia-karunia. Nah, meskipun pada berikutnya kita lihat sebenarnya justru karunia ini yang jadi polemik ya. Kenapa? Karena justru karena karunia yang Tuhan kasih itu mereka jadi berseteru ya. Mereka jadi contohnya konflik satu sama lain. Tapi apa? Tapi kita bisa belajar sebenarnya Tuhan itu membekali orang yang sudah Dia panggil. Nah, seperti yang tadi saya lanjutkan, ketika Tuhan sudah memanggil saya di tempat ini, mungkin saya kesini belum tahu apa-apa ya. Saya contohnya
namanya nggak gereja ya. Ya dulu mungkin saya belum tahu nih Alkitab. Mungkin jangankan isinya dulu, babnya aja saya nggak tahu nih. Contohnya kitab Keluaran di Perjanjian Lama atau Baru mungkin seperti itu kan, karena sudah lama tidak membaca Alkitab atau sudah lupa. Nah, tetapi apa? Tetapi justru ketika saya sampai menerima panggilan Tuhan, saya dibekali dengan apa yang harus saya pelajari. Itu tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Alkitab. Saya dibekali, saya belajar di tempat ini banyak hal. Termasuk juga kita semua di tempat ini, kita dibekali pasti tentunya tentang semua mata kuliah. Dibekali pada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, belakang, hermeneutik, CGC, tafsir. Artinya apa? Artinya Tuhan itu pasti ketika memanggil, pasti Tuhan juga memberikan bekal. Pasti Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang Dia panggil. Jadi ketika Tuhan sudah memanggil kita di tempat ini, kita jangan takut, kita jangan gentar, kita jangan juga menjadi ragu-ragu. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil, pasti Tuhan sudah memberikan apa yang sudah kita perlu. Nah, mungkin kalau di sini ada yang pernah ngeluh lagi tentang makanan? Ada? Nggak ada ya? Tapi kalau saya cerita mungkin di zaman saya pun masih sempat makan dikit. Nah, tetapi apa? Ketika saya merasakan itu, saya mungkin kayak pertama awalnya mengeluh ya. Tetapi ketika saya belajar, oh ternyata ini proses yang membentuk saya juga sebenarnya. Ketika saya contoh yang awal-awal dulu, ketika semester lalu mungkin kami makan sedikit kan. Dulu juga belum ada ibu asrama ya. Yang jadi pemimpinnya adalah ya kami sendiri. Jadi yang pemimpin kita adalah kakak tingkat kita. Jadi mungkin pada saat tersebut yang terjadi pada diri saya adalah mengeluh dan mengeluh. Tetapi ketika saya belajar, saya merenungkan, ternyata itu juga adalah bagian dari pembentukan Tuhan, bagian dari Tuhan untuk membekali diri saya. Jadi saya belajar contohnya untuk bisa menahan diri, untuk bisa berhemat, untuk contohnya bisa membagikan, contohnya ada makanan, membagi rata dengan teman-teman. Itu melatih dan membentuk diri saya. Sehingga apa? Sehingga kita terbawa ketika kita sudah terjun ke dunia pelayanan, ya kita sudah siap nih. Contohnya kita datang pelayanan. Ketika kita contohnya sudah terbiasa memilih makanan, mungkin kita akan kesulitan ya. Tetapi ketika kita sudah terbiasa, kita menerima apa adanya, ketika kita pelayanan, kita akan baik. Jadi kita tidak membuat tuan rumah sakit hati. Mungkin contohnya seperti itu. Jadi setiap yang kita alami itu sebagai pembekalan dari Tuhan untuk diri kita. Itulah yang membentuk kita. Baik, lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Tuhan mengutus yang sudah dibentuk. Tuhan mengutus yang sudah dibentuk. Nah, jadi setelah tadi dipanggil, dibentuk, yang terakhir tentu saja diutus. Jadi kalau kalian mungkin sudah diutus atau belum? Kalau yang di sini sudah diutus atau belum kira-kira menurut kalian? Sudah? Ayo jawab aja. Sudah atau belum? Belum kan? Sudah. Kita sudah diutus. Ya, tetapi kalau kalian pelajari, ya diutus kemana? Yang pertama kalian disuruh pertama, ya udah kalian injili keluarga dulu, benar nggak? Pertama itu kan disuruh kan, telepon dulu mamanya, telepon papanya, telepon saudaranya. Contohnya yang masih bimbang, yang masih dalam apa-apa lah ya bahasanya. Yang contohnya masih ragu-ragu tentang iman percayanya. Nah, kita sudah diutus. Jadi orang yang sudah Tuhan bentuk tadi, yang Tuhan panggil, Tuhan bentuk pasti akan Tuhan utus. Nah, jadi kalau Tuhan sudah memanggil dan membentuk, pasti Tuhan utus. Maka kita lihat kalau bacaan kita, pertama Yesaya, Tuhan sudah mengutus Yesaya sampai bahkan dia mati secara martir ya, dia mati di gergaji ya. Nah, lalu Paulus juga mati dihukum, lalu berikutnya juga murid-murid Yesus mati martir.
Tetapi kita tahu semua bahwa itu semua adalah perjalanan hidup mereka ketika mereka diutus. Demikian juga kita di tempat ini. Ketika kita sudah dibentuk, kita sudah diberikan contohnya ilmu dan juga ajaran-ajaran, baik dari akademik, baik dari kehidupan asrama. Kita sudah diajarkan banyak hal dalam sikap, dalam tindakan, perilaku, perbuatan kita, bahkan pengetahuan kita juga dibentuk. Pasti ada waktunya Tuhan untuk mengutus kita. Entah dimanapun kita diutus, tapi yang jelas dan pasti Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk melayani. Nah, jadi sedikit saya cerita, saya juga waktu PPL, saya itu PPL di Jogja, di Sucipto, dan saya ketika di situ saya melayani gereja yang sedikit jemaatnya. Kenapa ya? Karena lingkungan lama ya, lalu pasti sedikit orang Kristen. Nah, tetapi apa? Tetapi disitulah menjadi misi saya, tantangan saya. Kok kita mencari nih jemaat-jemaat baru? Akhirnya apa? Akhirnya saya ada teman saya satu lagi, kita inisiatif, kita mencari jemaat-jemaat di luar. Jadi pertama apa? Pertama kita buat ibadah dulu. Jadi kita terapkan nih apa yang sudah diajarkan. Jadi kita buat dulu persekutuan untuk mereka bisa berkumpul. Jadi sudah ada persekutuan, baru kita bisa pelan-pelan ngajak. Kita ngajak, oh ya, kita juga ada ibadah hari Minggu contohnya. Nah, baru mulai pelan-pelan jemaat yang contohnya tadi sedikit sudah mulai bertambah, sudah mulai datang orang-orang dari luar. Nah, tidak hanya di gereja, saya juga diberkati dan juga belajar banyak hal ketika saya tinggal bersama jemaat. Jadi saya belajar kultur di Jawa, saya belajar, bahkan saya mendapat kesempatan akhirnya saya ikut kepada pelayanan mereka juga, termasuk yang disebut tadi di Ukrim tadi itu saya juga diberikan kesempatan untuk bisa bermain ke sana dan juga belajar di sana. Itu waktu saya di rumah jemaat, di sana saya diajak ke Ukrim dan saya langsung ketemu rektornya pun. Saya ketemu rektor Ukrim dan beliau juga cerita tentang bagaimana perjalanan kampusnya. Nah, jadi saya yakin dan percaya STTKSM juga bisa dan pasti kedepannya Tuhan izinkan akan jadi universitas. Amin. Nah, demikian juga yang tadi ketika Tuhan sudah membentuk, pasti Tuhan akan mengutus. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kapan nih saya diutus? Kapan nih saya akan terjun ke dunia pelayanan? Kapan saya akan melayani orang-orang? Nah, kita belajar dari bacaan kita itu, sebenarnya poin utamanya sebenarnya bukan apa karunia kita dalam pengutusan. Karena kalau kita belajar di ayat 7 itu karunia yang banyak tersebut sebenarnya bukan jadi anugerah yang besar bagi jemaat Korintus. Justru itu menjadi tantangan. Kenapa? Karena mereka jadi ribut. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting itu adalah kesetiaan Tuhan. Nah, jadi dalam pengutusan itu kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus selalu mengandalkan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena itu yang menjadi jaminan dari Tuhan ketika Dia mengutus kita. Jadi kita belajar ketika Tuhan sudah mengutus kita, tidak semata-mata dan tidak serta-merta hanya mengandalkan diri kita saja, tetapi kita senantiasa harus mengandalkan kesetiaan Tuhan. Oke, yang bisa jadi kesimpulan kita dari bacaan kita saat ini, mari kita penuhi panggilan Tuhan, apapun bentuknya, dimanapun, kapanpun. Kita tidak perlu takut dan gentar ketika kita menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah
setia. Kata dia, Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Jadi kita belajar, ketika Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi. Amin. Demikian yang bisa kita renungkan. Mari kita bersama dalam doa. Kami bersyukur bagi surga yang telah memberkati kami dari Tuhan firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan mengutus orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau bentuk, yang Engkau persiapkan untuk bisa melayani orang-orang yang belum percaya dan mengenal akan firman Tuhan. Biar Tuhan kami dapat semakin diperlengkapi dan dipersiapkan dengan hikmat tuntunan Roh Kudus Tuhan, bila kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa siap untuk melayani dimanapun, kapanpun, dan apapun pelayanan kami. Terima kasih Bapa Surga untuk firman-Mu, bila kami dapat menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Surga, di atas itu kami mohon ampun buat kesalahan kami, Tuhan mengampuni dan meluruskan kami. Terima kasih Bapa Surga, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.